gini. Sebentar, Ini siapa namamu? Sebentar, saya sedikit aja. Kalau kita dari Jakarta ke Hong Kong itu lewat mana? Australia dulu atau lewat Amerika? Tahu dah. Ke Hong Kong tinggal terbang aja. Enggak. Langsung ke Hong Kong, dia ada transit ya? Iya. Langsung. Lewat Malaysia. Ketemu dia. Baru sampai ke Hong Kong. Transitnya Kamu di memang Malaysia. dari Transit ketemu di dia. Malaysia. Dia diculik, dia harus diculik, diselamatkan dari Hong Kong. Tapi begini ya, kalau kita mau melihat adat budaya, Tapi sebentar, Hong Kong itu ini ya, RRC ya, masuk RRC atau enggak? Ya, RRC sekarang. Hong Kong. RRC RRC kan? RRC sekarang. Iya. Makanya dia boleh pakai babi mereka. Dia enggak. Jadi RRC tapi dia pemerintah negara sendiri. berdiri, dia semacam Vatikan ya. Dia semacam Vatikan. Jadi di dalam negara ada negara gitu. Semacam Vatikan atau Vatikan. Pacitan? Tahu lo orang Arab gimana? Siapa bilang Vatikan? Semacam Vatikan. Pacitan kali. Kayak Vatikan gimana itu sih, di Mas? dalam Inilah. negara Vatik- Roma, di Vatikan dalam ya? negara Roma itu ada negara Seperti negara Vatikan serikat gitu loh. lah, serikat. Vatikan. Roma itu bukan negara. Vatikan Roma itu bukan negara. Udah lanjut. Sebentar, kamu bilang tadi itu negara. Nah, itu kasih kesempatan Bang. Roma itu ibu kota, negaranya itu Itali. Zaman dulu itu Malas, kerajaan. fokus. Baginda mau ngomong. Tunggu. Jadi Hong Kong itu negara. Aduh, kamu malah Tapi kan Vatikan Daripada di dalam debat-debat sana gak jelas, mending ini. negara di dalam Cina Seru itu kan, ada ada Jadi negara. Roma. Nggak ada muslim. Iya. Jadi Roma. Negara Cina. Ya, Jose. Enggak, Roma negara. Sekarang kita di kata Iya. dalam negara Teman pun kita hajar Cina, itu sekarang. ada negara. Oh jadi Bentar, jadi Roma negara itu bukan Itali. Diam dulu. Bukan ibu kota Itali Di bukan. dalam negara Cina, diam dulu lah. Ini mau dijelasin nggak sih? Baginda dulu Di mau dalam ngomong dari negara tadi. Cina itu ada negara Hongkong. Oh, iya. Karena kedaulatan negara Cina, Tuh kan. kedaulatan negara Cina Males itu aku, Om Ji. Aku males. nggak bercampur dengan Makanya kalian kedaulatan rasakan negara kan kalau Hongkong. bicara sama Punya Nikmatun hukum kan. masing-masing. Rasa kan kalian Cina semua. punya hukum. Kalian nggak percaya sama saya. Ini gimana sih ini orang Tapi ngomong rasakan sama nggak? Laskar Kristus? Kalau Taipei sama enggak? Sini. Iya, udah. Kalau Taipei, Kamu buka Google Taipei aja. sama ada dengan Hong Kong. Hah? Beda. Nggak apa-apa lah, Taiwan. daripada Taiwan. ada- Kalau Oh, Taiwan itu ya. itu negara lepas dari Cina. Nikmatun ini ya, wanita tahu segalanya, tahu nggak? Dia kayak ensiklopedia berjalan. Dia merasa dia tahu semuanya. Lepas. Udah, Lepas. kali. Dia lepas. Baginda dulu mau ngomong. Bagian dari Cina. Ini gimana sih orang tua nggak punya adab ini gimana? Tapi memang Cina Kasih kesempatan. RRC itu kan terbesar ya. Baginda. Mbak Vero ya. Memang dia kan negara terbesar ya. RRC maksudku. Ay, kapan Baginda Baginda kita mau nggak punya ngomong? kesempatan ini. Baginda. Misalnya negara Cina Kan ya. dihormati Yaudah, Baginda. yaudah. Misalnya negara Cina ini orang Sebentar, takut. teman-teman. Si Pak satu diam dulu. Misalnya negara Baginda Cina. mau ngomong. Diam dulu. Dia merasakan Siapa kegiatan lagi sama ngomong Nikmatun. Laskar Sedikit aja, Ton. loh. Sebentar dulu lah. Aku mau ngomong, Bisa aku diam mau nggak ngomong sih? sebentar, Ya Allah orang sebentar kaya ya, ini sebentar. susah sekali. Sebentar aja aku mau ngomong sebentar. Sebentar. Kasih kesempatan Baginda, loh. sebentar. Aku ngomong sama Laskar dulu. Iya, aku mau ngomong Udah sebentar. selesai tadi, udah diem. Dia lagi baca Sekarang Google. Baginda rasakan akibatnya kan sama Nikmatun. Aja. Iya, tapi berarti Taipei itu termasuk ke ini ya, dia bukan di Cina bukan ya? Silakan Masuk kurang Cina, ajar. Bang. Sebentar ya, teman-teman. Izin ya, teman-teman. Taipei, Aku mau ngomong. Taipei, Aku mau ngomong ya. Taiwan. Sebentar. Tun, Taiwan sebentar. udah lepas. Sebentar, Tun. Aku mau ngomong ya. Ya, silahkan Tun, lanjut Tun. Tuan itu masuk ke RRC ya Mbak ya? Tergabung ya dulu. RRC ini kan memang di negara terbesar kan, setahu saya. Enggak, dia sudah berpisah. Ini kurang ajar. Tapi dia sudah Ya, Ton. berpisah. Bang Hos Sebentar, bisa Ton. Aku ngomong mau ngomong Dia Tun sebentar ya. berpisah, Aku berpisah menjelaskan. dengan Taiwan. Tun, aku nyala sebentar aja ya. Ya, boleh. Begini teman-teman. Ini kenapa sih Om Jin? Ya Allah orang kaya nggak Silakan punya lanjut, adab Ton. nih. Saya Astagfirullah. kok saya disalahin terus. Baginda yang
ngomong. Ampun ya, dari tadi Alaska. Baginda, Kami itu loh tantun itu loh dari tadi. Baginda Gimana itu sih? Baginda itu bukan si Omji. Kamu kok Baginda suaramu itu. nggak jujur. Memang ada orang Kristen Omji itu yang tadi nggak itu Omji jujur. yang Ada ngomong. contohnya Omji ya. Tuh ya, kalian jangan kali menuduh gua atau enggak? Bukan Yang tantun itu Omji, yang tantun tadi Omji. Enggak, saya. Jangan. Enggak satu kali Jangan dong, iya. kita panggil dia kan Satu dikenal kali Vero, dia kita tadi panggil Vero. beda caranya. Jangan. Aduh, Agus. Om Enggak, itu Laskar, tadi, enggak belain gini si Om Omji Vero, Laskar itu kalau si- Taiwan tapi- itu dia lepas. Sebentar dulu lah, aku ngasih tahu Laskar dulu. Taiwan tuh dia lepas dari Cina. Jadi dia nggak masuk. Tapi kalau Hong Kong itu kan kemarin itu kan diambil sama Inggris tapi sudah diserahkan kembali ke Hong Kong gitu. Jadi Hong Kong Cina. sempat di bawah Inggris berapa Iya, puluh kita tahun. belajar itu sejarah Enggak, itu. sempat di bawah Inggris dulu. Betul. Iya, habis Pas itu waktu diserahkan Inggris, lagi ke Hong Kong. Nah, kemarin tuh kan ada sweeping. Kemarin tuh kan ada sweeping Hong Kong. Karena apa? Karena hukum Hong Kong mau diberlakukan hukum Cina mau diberlakukan di Hong Kong. Nah, itu ditolak gitu loh. Akhirnya kemarin demo di Hong Kong. Tuh aku di sini tuh sweeping itu. Nah, terus kalau kalau Taiwan enggak. Taiwan dia lepas dari Cina. Kita Hong Kong ngomong dia soal masih makanan, bersatu jangan dengan ngomong di Cina, Hong Kong. Masih bersatu. Kita ngomongnya di sini tentang Kapan Pasti kapan nggak punya Bagindanya adat loh, orang ngobrol. kaya ini susah sekali loh. Bukan Nggak dia diajak bicara itu ngomong, ikut-ikutan kepentingan bangsa gitu loh. kita, bukan Cina, bukan Hong Kong, bukan Taipei. Aku turun Sebentar, Om aja Ji, loh sebentar, Om Om Ji. Melki Ya, ya, nggak soalnya apa-apa. ada orang kaya tapi nggak Ya. punya adab. Males aku Tunggu, nanti sebentar, Om Ji, nanti Om Ji, kebabuan sebentar, nanti Om Ji. jiwa kebabuan Om Ji. aku Kapan itu yang ngomong dipengaruhi Om Ji? oleh ketidakberadabannya orang kaya. Yang ngomong nih, Maksud Mak, apa? Om Aku Ji. ngomong Sebentar, Om karena Ji. orang kaya nggak Om Ji. beradab sih. Iya. Baginda Nggak ngomongnya. beradab sih orang kayanya, susah. Ya, Om Ji. Sebentar. Silakan lanjut, Tun. Baginda bener-bener bang. Udah, aduh. Udah. Ini kan musuh kita semua gara-gara ngomong baju jadi ribut ah. Ya, gara-gara baju sama apa bahasa sama Jadi ini seluruh negara itu dibahas. jadi ribut. Seluruh negara dibahas. Aku ini Kamu tahu menyela nggak bukan ciri- apa, Om ciri Ji. nikmatun Sebentar, ya? Om Ji, sebentar. Aku nyela sebentar. Lu dari ya. tadi si Tun yang ngomong kau Om Ji, kau Tun ngomong Om Ji. Giliran si Nikmatun kau bilang lanjutin. Kau itu benar-benar provokator tau gak? Terus dari tadi kalian yang ngomong kok aku yang dimarahin dia. Aduh nasibku malang malam ini. Hancur gua gara-gara kalian. Om Ji, sebentar. Lanjut, Tun. Udah nggak ada. Udah turun. Ya, tadi memang Cari sih. kambing. Ya, Lanjut. saya mau bilang sama dia itu saya juga terpancing. Terpancingnya gini, ya udah kita udah lewat ya udah. Cuma begini, dia itu tidak menyadari, ya kan dia oke lah dia kerja di Hong Kong, ya kan? Dia bagus, dia kerja. Saya nggak menghina apanya. Cuma gua nggak tahu waktu dia bilang, negara saya nggak kasih saya makan ya. Saya kasih makan Ya, negara gua ya. betul, Saya marah di betul. situ. Betul. Saya kesel di situ. Maka saya terpancing. Ya sorry aja nih Matun. Ya saya say sorry aja. Tapi ya saya rasa saya nggak bisa terima kalimat itu. Ya kan kita juga nggak berani bilang saya kasih makan negara saya loh. Walaupun kita bayar pajak, biasa aja kita hidup dalam negara ini, kita bersyukur gitu loh. Ya, Kita hormati sudah, negara sudah. kita. Ada Sudah, apa Om Ji, ya sudah, sekarang ya? sudah. Nah udah. Om Ji, sudah, Ya Om Ji, kan? sudah. Lanjut, Tun, lanjut. Sudah. Ini Nah, si dia Bang kan Endo tidak cari men- aman ini tidur. Dia tidak menyadari ini perda-perda itu masih digiatkan loh. Mereka masih masih. tetap tidak pernah padam untuk menaikkan perda-perda. Ya nggak pernah pada mereka berjuang terus. Itu kalau Berjuang terus. Om Ji, justru disitulah kalau bahasanya Bu Sophie
Bu Sophie bilang sampai darah ini tetes penghabisan terakhir katanya ya kan. Saya akan Betul. bongkar semuanya katanya, kata Bu Sophie sih begitu. Kak tahu nggak saya Siapa itu? begini untuk apa? Supaya kepala kalian itu tidak dipancung katanya. Begitu Nah, kata Bu Sophie. kepala Tahu, BIN kalau ada siapa? terkenal, Bu BIN, Sophie-nya jenderal tanyain siapa aja itu? tuh. Hah? Hos, kepala BIN Ya. siapa itu dulu yang ditakuti? BIN, Kepala Badan BIN. Intelijen. Jenderal siapa tuh? Buas. Letjen siapa? Lain Letjen mertuanya ini Jenderal siapa? Yang ini, yang BIN yang terkenal itu, dia kan sangat mewaspadai hal ini. Iya, iya. Siapa itu? aduh lupa juga aku Om Ji. Lanjut tonton Iya, lanjut. iya. Orangnya agak gemuk-gemuk gitu kan ya. Belakangan ini. Hendro Priyono ya. Indra Ya, Hendro Priyono ya. Dia kan sangat mewaspadai hal ini. Gitu. Bahwa memang itu yang BIN itu tahu. Sebenarnya kalau kayak Vero itu belajar lah, maksudnya bukannya belajar lah, tapi bisa ambil kisah waktu ke Kan dia bilang. Enggak, dia nggak tahu keadaan di sini. enggak Dia kan bilang tetap- ini loh. tapi kan tetap itu ada kisah di Madinah kan. Nah, sekarang Itu gini kurang teman-teman, lebih. gini sebentar. Kan dia bilang gini, maksudnya. perkembangan zaman Ya, ya, kayak ya. pentis, kayak itu kan nggak bisa ditolak. Dia bilang ini ada namanya perkembangan zaman, betul kan? Dia bilang perkembangan zaman, itu nggak bisa dihindari, betul. Nah sekarang gini, ini perkembangan zaman, berarti modern toh. Nah tapi budaya yang satu ini masuk, mempengaruhi rakyat jelata, mempengaruhi awam melalui lembaga-lembaga tertentu yang merakyat ini, ya untuk narik kita bukan berkembang kan bang, untuk narik lagi kita ke abad 7 kan, itu bukan berkembang. Nah apa kamu tidak melihat itu masalah? Ya bagi Tapi sini mati sebenarnya itu seru juga loh kalau semuanya ada ninja kan. pala lu pegang ninja. Memang kalau foto bisa, lu memang mau beli kucing dalam karung. Tapi ya itu yang saya mau Tapi sampaikan. bahaya kalau Eropa itu ya, kalau nggak cepat tangkap sekarang, Eropa harus mulai sadar. Betul. Inggris loh, itu ada kota namanya apa ya, itu mereka harus mewajibkan itu pakaian semua itu loh. Ya, Ya, kelabakan sendiri mereka sekarang ya. kelabakan loh. Jangan anggap main-main gitu loh. Jangan anggap sepele. Itu powernya mereka belum ada loh di sana. Makanya dari pelajaran itu Tiongkok berkata Tiongkok belajar. Tiongkok itu presidennya pintar sekali yang ini. Dia lihat. Maka ketika Xinjiang itu berani tulis loh di spanduk-spanduk ya, akan menjadikan tahun berapa ya, 2050 ya, seluruh daratan Tiongkok itu Islam. Itu Xinjiang loh. Makanya Tiongkok serbu ke Xinjiang. Tahu ya daerah Xinjiang ya. Nah, itu Islam Iya, iya. Nah, makanya langsung Tiongkok tuh sadar seluruh masjid Arabnya tuh nggak boleh ada, yang adalah bahasa Ya. Tiongkok naik. Lalu di bus-bus bang, bus-bus yang di Tiongkok itu kamu nggak bisa naik bus jika kamu berjenggot berjubah kayak Arab, lu nggak boleh masuk. Kereta api lu nggak boleh masuk, tidak diizinkan. Nah sekarang ditiru oleh Eropa, tidak boleh pakai jilbab oleh Prancis. Kalau lu pakai lu kena denda. Kenapa? Karena memang ini program mereka seluruh dunia. Itu Tajikistan juga kan sudah melarang negara Ya Islam sudah, sendiri mereka udah melarang. mulai tahu. Tajikistan malah sudah dibentuk dalam undang-undang mereka nggak boleh. Enggak, maka ilmunya begitu, Suji. Sebenarnya memang begitu, makanya mereka itu akan merasa bermasalah kalau misalnya orang-orang mereka misalnya di mall pakai atribut topi Sinterklas. Itu bermasalah buat mereka karena mereka tahu itu ilmunya mereka. Gitu. Makanya kenapa semua kalau bisa yang bagus itu adalah budaya mereka, dijadikan budaya mereka.
kalau memang itu bukan asli ya kan, tetapi itu terlalu kuat di sini, yang kuat itu harus dimualafkan gitu loh. Apa misalnya candi ya kan, candi itu udah ketahuan peninggalan Hindu Buddha, nggak boleh, itu terlalu kuat dan terkenal, harus dimualafkan jadi milik Islam. Itu dia buat Nah sekarang Islam. kita lihat ya, misal kita lihat Bang, Chinese ya, kita lihat Chinese ya. Misalnya kalau kita lihat ya, kita bandingkan ya teman-teman ya, kita bandingkan ya. Misalnya kita lihat puncak Depok, kan Tangerang. Kalau nggak salah tuh saya diajak datang, saya lihat. Itu kan tulisan Arab tuh, di jalan-jalan tuh. Ya kan, restoran semua nama-nama Arab. Oke. Sebentar, Tapi Om Ji, apakah... sebentar. Ya, kenapa? Sebentar ya. Tun, Lanjut. bicara. Ini ada yang dari Korea Selatan kasih salam. Oh iya, salam kembali dari Korea Utara. Teman-teman, saya tinggal di Pyongyang ya. Om Ji tahu. Saya di Jadi Vietnam di Utara. Pyongyang itu saya sudah lama. Saya sebagai tukang cukurnya Kim Jong Un. Oh itu ya rambutnya. Aku minta ya Bang kau ke Vietnam ya. Mau model Iya, yang nanti sama. mampir ke Pyongyang. Kita nggak bisa menghindari juga bahwa di Jakarta ada, betul. Tapi di benaknya setiap bendanya Chinese nggak ada yang berpikir untuk arahnya ke Cina, nggak ada. Dalam arti supaya dijadikan rujukan Cina, enggak. Itu hanya bahasa mempermudah mereka cari cian, cari duit. Otaknya tuh cuma otak dagang. Tapi kalau ini kan harus kiblatnya ke sono. Kalau kita Chinese mana ada? Mau kiblat ke Tiongkok nggak ada. Yang penting Tapi memang untungnya di Indonesia udah mulai berkurang kali ya mereka yang seperti itu ya. kayaknya belakangan ini Bang, belakangan ini mungkin karena banyak pertarungan itu kalah, lalu ulama-ulama kultural itu mulai marah, ya kan? Iya. Ulama-ulama Jawa ini bagus nih, ustadz-ustadz yang baik itu mulai geram nih, mulai ada usul untuk tes DNA kan? Iya. Itu Roma Irama juga mulai bicara. Ya, mereka merasa dibohongin juga kali ya. Nah, Merasa mereka tertipu sudah juga. ya yang kelompok-kelompok ini mulai mikir, ya ditambah internet kan. Iya. Nah, bagaimana tipu-tipunya. Nah, mudah-mudahan bangsa kita sadar aja gitu. Iya. Ya. Ulama Indonesia kan sudah mulai marah kan. Ini serempak ya seluruh dunia ya. Karena kejadian mereka seperti tahu ini. Om, karena mereka pun sebenarnya pengen disingkirin. Betul. Karena mereka itu tidak murni, karena mereka itu waktu disebarkan oleh 9 sunan, ya kan, 9 wali, itu perpaduan antara agamanya dengan budaya Jawa. Ya, betul. Tidak murni. Jadi sekarang yang murni ini masuk. Nah, Dan itu Sunan ini, 9 sunan ini Sinan. Sinan itu Sunan itu dari kata Sinan. Ya. Coba pelajari kata itu. Sunan itu Sinan. Sinan itu yaitu bagian tenggara dari Kamboja, ya dari Xinjiang, situ-situ yang datang ke Indonesia, bukan dari Arab Yaman gitu loh. Jadi disepelekan, yuk bukan murni gitu. Nah, itu teman-teman. Om Ji, bukannya Sunan itu tuh marganya orang Jawa. Bukan Sinan. Karena banyak margasu di Jawa itu. Ada Susilo, ada Susanto, ada salah Sumadi. lagi, semprol. Salah. Sunan Salah. itu upah dari sebuah pekerjaan. Hah? Contohnya jagain sungai, jadi sunan. Oh, Sunan Kalijogo. Iya, apa? Kan apa? Nah, Ya, mereka juga kerja mulai kebun. mereka juga Menang- mulai jiper, menang mulai ngampel. mikir kan, mulai mikir kalangan-kalangan radikal ini loh
ya kan menguasai. Mulai mikir juga, ini ada perlawanan ini. Makanya betul kata siapa itu si Abu Janda ya. Abu Janda berkata kita mengadakan perlawanan bersama siapa itu yang kemarin sempat dipukul tuh. Makasih Pak Putih. Ade Armanto. Ade Armanto. Mereka terus mengadakan perlawanan, Bang. Tetap menjaga Indonesia ini. Nah, makanya kembali lagi sini Matun ini, dia nggak mikir. Dia pikir dia tahu segalanya. Nanti dia naik lagi, dia marah lagi. Naik lagi, dia hancur. Yang dipancing. Salam Pak Putih. Salam. Pak Putih. Sehat. Sehat. Dari musuh sama Om Ji enak ternyata. Karena nggak ada Islam, Bang. Jadi kadang kita sikat. Tadi si Sempro udah sikat gua, Bang. Iya, dia sikat saya dari tadi. Gua biasa terus kadang-kadang lu pada jahat sama gua. Di si Rasulullah juga ada sikat gua, Bang. Om Ji kena karmanya malam ini. Si Nikmatun lagi sensitif. Ibu Sofia paling ngomong nih. Gua kalau mau ngomong gue lihat dulu situasinya. Kalau gue nggak tahu namanya apa sih, gue nggak langsung jump in. Gue mau tahu dulu keadaan apa yang dibawa gitu. Gara-gara baju ribut. Ini ada apa sih nih, ribut hal nggak penting gitu loh. Baju dan bahasa. Iya. Jadi sok tahu semua, makanya ini Bu. Nyela-nyela, tapi aku ngasih kesempatan si Atun sih. Karena Om Ji nyela terus. Cewek tuh kalau lagi begitu jangan lu sela, kayak gua kalau lagi begitu jangan lu sela, biarin aja sampai puas. Kita kalau udah orgasme sendiri baru lu diem gitu loh. Emang betul. Emang sampai puncak lu sela, ya nggak enak lah, biarin aja dia sampai puncak dulu sih Nikmatun. Ntar kalau udah lemes dia baru lu ngomong. Iya, Makanya dengar kalian, semua dengar. Om Ji tadi yang nyela terus dibilangnya si Atun. Enggak, Bang Putih, dengar ya, jangan nyela-nyela. Om Ji ini tidak tahu memperlakukan wanita. Tunggu dia sampai lemas, baru setelah lemas kau ngomong. Dia belum lemas kau ngomong. Memang saya orangnya nggak romantis, terus terang. Saya nggak romantis orangnya. Gua sama si Riva itu kuat, sampai pagi juga gue kuat tuh. Gue layanin dulu si Riva. Gua orangnya nggak romantis. Tenan betul, gue layanin lu Riva. Mau sampai subuh juga 1x24 jam. Gila lu, sama Riva sambil tendang dari Zoom. Gue ditendang, Riva ditendang. Dia nggak berhenti ngomong, gue juga nggak berhenti ngomong. Gila lu, kuat-kuatan mana sama gue bilang gitu. Tadi kan saya sempat menderita sama si Tun. Si Rasulullah ngomong, ternyata dia ikut menderita juga kan. Saya bilang, kamu kena kan? Maksudnya contohin Bang Andrew tuh, Andrew tidur. Kalau saya ngerti suhu. Saya udah bangun nih gara-gara Bu Sofi bicara tadi. Bangun saya. Saya ngerti Suji. Kenapa itu wanita yang ngomong? Kalau pelurunya belum mati. Kenapa lu semua kagak ada yang ngerti? Biarin aja cewek. Biar kalau udah begitu biar sampai lemes sendiri. Ntar kalau dia udah lemes tarik nafas, udah lemes lu. Udah selesai baru lu ngomong. Jangan dia masih energinya masih hot-hotnya ya. ngomong. Iya, salah sih. Masih belajar sama suhu ini. Kalian gimana sih cowok-cowok semua? Apalagi si Baginda Semprul. Belajar dari Bang Melki tuh. Bang Melki dari diem aja gitu kan. Iya. Apaan belum kacau, dia tinggalin, kacau parah dia. Dia tanpa dosa dia tinggal datang, tahu nggak? Ini ada apa sih? Cuci piring dulu lah. Masalahnya Bu, di sini cowok-cowoknya nggak pada peka. Kayak Om Ji itu nggak peka sama sekali. Apa aja orang dia juga lagi panas-panasnya katanya. Kita ini ya nggak peka. Kita ini peka sama hadis sama Al-Quran, ayat-ayatnya. Tapi nggak peka hati wanita, ini susahnya. Main hajar aja. Iya. Gue kasih tau lo ya, kalau kalian punya istri, nih para suami-suami gue kasih tau. Cewek itu nggak butuh pendapat kalian.
Ya kayak si Vero, kayak gue itu lebih pinter daripada kalian. Ya kadang-kadang kalau kita ngomong, lu diem, pinter. Iya, cewek tuh cuma butuh kalian dengerin. Kadang-kadang kalian mengeluarkan satu pendapat yang itu menurut kita stupid. Nah makanya kalian diem aja, nggak usah ngomong, dengerin aja. Mampus lagi. Kita masih punya telinga yang tebal yang lebih besar nih. Iya, mendingan jangan nyaut. Ya, itulah sebabnya Adam itu mendengarkan Hawa, makanya jatuh dalam dosa. Iya, saking cintanya si Adam itu. Contoh itu apa bapak leluhur kalian itu ikatan suami takut istri, begitu jadinya. Bu Sofia, aku dari tadi sebenarnya diam, bukan saya ngomong. Mereka itu ngomong-ngomong memakai suara saya, makanya si Tun ngamuk. Memang ini kong kali kong ini semua. Sensitif sama lu, jadi dia denger si Baginda Sembrung ngomong atun-atun, dia marahnya sama lu. Gua kena. Aduh. Lu jangan begitu lu. KW itu duitnya banyak lu. Gua tahu tuh berapa orang mereka selama berapa tahun. Iya. Oh iya Bu. Berapa tahun tuh sampai ke jutaan loh. Berapa tahun ya? Oh, TKW sih kaya-kaya, duit banyak. Aduh. Ini gara-gara sih. Ya. TKW di Arab, yang menderita di Arab. Tadi itu saya benar-benar loh kaget loh. Ya tadi benar-benar kaget sama si Semprul nih, tau gak? Dia bilang, Nimatun, dia biasa mau bicara. Terus diam, silakan lanjutin. Shock dia. Aduh. Kalian benar-benar. Jangan terlalu saya dapet. Ya Bu, kambing. Mengetahui hati wanita nih kalau Melki ini ya. Tapi nggak tahu juga nih. Ya, dia bisa mengerti, Bu. Dia bisa mengerti. Makanya kalau ada siapa? Si Comel. Wah, itu bisa dimengerti. Kalau dengan Bang Melki. Sampai gue sebut merek tuh. Jadi memang benar Semprul. Gue juga setuju sama lu. Makanya roomnya si Fuyin ini atau si Injili ini, tau gak? Yang ngegandrumin tuh wanita-wanita. Betul. Karena dia mengenal isi hati wanita. Ini ikatan suami takut istri. Enggak, begini loh kalau gue bilang. Wanita tuh kadang butuh cuma didengarkan. Jadi wanita itu ya, kami berpikirnya itu jarang yang berpikir sangat-sangat logik begitu tuh, jarang. Kami berpikir itu menggunakan perasaan. Itu bedanya wanita. Kemudian otak kerja wanita itu bercampur, nggak kayak kalian. Kalian itu terkotak-kotak. Kalau ngomong sesuatu, kalian akan stick pada itu. Tapi kalau wanita tuh tidak, antara ngomong topik sama perasaannya bercampur. Jadi kalau sudah tersinggung masa pribadi, pasti sensitif wanita itu. Beda. Cowok harusnya nggak begitu. Kalau cowok tuh harusnya bisa mengendalikan diri, karena cowok itu berbeda. Dia debat. Kalau wanita tidak, antara debat sama masak, sama ngurus anak, ya, sama nyambel, sama ngulek sama. Gitu Itu makanya si Laskar itu nggak sadar-sadar Bu Sofia. Laskar itu tadi ngolok-ngolok dari Malaysia, Taipei, Hong Kong, Cina. Itu si Laskar itu. Jahat, dia paling jahat itu tadi sebenarnya. Iya. Dia Tapi kalau provokatornya masalah mengerti wanita ya, kita harus belajar sama kambing. Kambing itu loh bisa serumah poligami sampai 6 aman-aman aja. Oten mana ada yang berani begitu? Karena diancam. Bukan, Oten ini nggak peka, nggak bisa menaklukkan hati wanita ya Bu. Perasaan gak enak ini. Iya, kalau mau belajar menaklukkan hati wanita itu sama kambing. Kambing yang mana nih? Kalau lu nggak mau dipoligami, masuk neraka. Gitu. Disumpahin sama malaikat. Nggak takut. Udah beres.
gara-gara baju. Tapi itu benar ya, kita kalau bicara tentang itu memang sebenarnya budaya mereka itu datang masuk itu merusak sebenarnya, nggak bisa dipungkirin itu. Ya bukti udah banyak. Iya, pertama masuk bawa kurma, bawa obat kuat, bawa minyak wangi ke kampung-kampung, ya kan? Udah banyak, ya kan? Baru udah mulai dah. Jangan lupa loh, mereka juga bawa jin korin untuk orang-orang tua. Iya, kalau orang mualaf sudah tua kan jin korinnya waktu dia mualaf dapatnya. Kemarin saya ngeliat, Bukan waktu baru lahir. kemarin tuh saya ngeliat videonya siapa itu di Serang tuh begitu tuh, ya kan, orang mau sembahyang, ya kan, di kontrakan dia bilang, masa tempat sembahyang ngontrak, katanya mau diledek gitu. Anjir, bener-bener. Gitu. Abang mau lihat nggak di Aceh udah mulai praktek loh, cewek cabutin salib. Iya, di Aceh loh. Di Jawa Di kuburannya Kristen, mereka ketawa, mereka ya cabutin di salib. kuburan. Iya, Aduh, nggak pernah betul. lihat kan? Pernah lihat Tuh kan? cabut bulu ketek sama cabut bulu kemaluan tuh yang benar tuh. Iya, maksudnya mereka praktekkan itu. Tapi memang sih, memang semangat mereka itu besar, ya kan. Jangan kata yang hidupnya, orang yang udah matinya aja kalau bisa dimualafin sama dia. Betul itu. Ya kan, tempo hari kan kalau misalnya ada yang meninggal gitu kan, mereka berebut kan, wah di apa namanya, pakai agama apa nih itunya, ritualnya, ngomong kasarnya. Sekarang kuburannya orang udah mati apa masih mau dimualafin, salibnya mau dicabut. Parah memang ya. Kalau sakit mereka nggak boleh naik ambulan, takutnya nanti murtad. Ada tanda salibnya soalnya. Udah itu udah diperintahin itu balik, ya kan, disemprot tuh, dicet tanda salibnya, itu kafir kata. Pokoknya setelah naik ambulan harus bersyahadat ulang. Saya masuk kok di komal-komal mereka, saya bilang, jangan di kuburan lu bongkar salibnya tuh, di jemuran sama di tiang listrik. Bongkar tuh semua, padam lu, baju nggak ada yang kering, lampu mati, saya bilang. Wah, dimaki-maki saya. Aduh. Bu Sofia, ini di bawah ada yang minta tolong, ibu pernah dengar nggak? Ada nggak di hadis mana katanya itu Muhammad menggesekkan pahanya itu loh. Wow. Sama Aisyah. Nggak diterjemahkan, hadis itu nggak diterjemahkan. Oh, Jadi nggak gitu. dari sekitar ada beberapa buku dan ada beberapa, bahkan ada beberapa kayak aturan apa namanya itu, kalau fikih hukum Islam itu yang nggak diterjemahin sama mereka. Salah satunya menggauli binatang, ya, hadis mufakatat itu Anda lihat aja dalam video saya. Mufakatat itu dibenarkan oleh ulama-ulama mereka. Jadi selama antara 6 sampai 9 tahun tuh Muhammad menggesek-gesekkan penisnya di paha Aisyah. Karena waktu itu Aisyah masih terlalu kecil ya. Baru digauli umur 9 tahun. Tapi hal-hal seperti ini tuh nggak diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Kan dari Anda lihat coba misalnya di Bukhari itu dari 7.000 sekian hadis yang mereka katakan sisanya dibuang sama Bukhari 7.500. Yang diterjemahin bahasa Indonesia berapa tuh hadis Sahih Bukhari? 5.000-an doang kalau nggak salah, ya kan? 5.000 something, 2.000-nya nih kemana gitu, hadis-hadis apa itu yang nggak diterjemahkan, kitab-kitab apa, kenapa mereka takut gitu. Ada beberapa kitab-kitab yang nggak diterjemahkan, itu nanti yang akan kita expose dan kita bongkar di dalam website ya, website Al-Hayat yang akan kita buat. Oke, ya, sudah dijawab ya. Nggak diterjemahkan, iya. Banyak aksi porno. Ya nggak diekspos sama mereka. Jadi ada juga kitab fikih itu bahasa Arabnya ada, bahasa terjemahnya nggak ada. Jadi kan orang nggak ngerti. Yang tahu hanya yang bisa bahasa Arab doang. Nah hal-hal begini ini mereka sembunyikan. Itu. Iya. Jadi sebenarnya mufakatah itu kalau masih kecil, kalau sudah gede itu AZL. Kalau AZL sudah ada hadisnya.
Ada. Saya punya itu. Tapi katanya AJL itu ada di Al-Quran, turunnya Al-Quran. Tapi dicek di Al-Quran kan nggak ada kan AJL-nya. Tapi di hadis bilang AJL sedang dilakukan dan Al-Quran turun. Tapi dicek di Al-Quran nggak ada. Jadi Muhammad waktu mendapatkan ayat-ayat itu pada waktu AZL, parah juga nih Muhammad. Iya. Ada ini, mau lihat hadisnya. Mau dong. Ya AJL Sahih Bukhari ada. Tapi disebutkan bahwa itu Al-Quran ikut turun gitu loh. Tapi iya, Al-Quran turun. Tapi ketika dicek Di Baginda cerot ayat turun juga. Iya, ini ada. Narkoba, dari kolor Baginda ayat turun. Sering berubah Bu, kadang lupa ayatnya. Alif lam lam ha kasih ayat, Bagindanya narkoba. Dari kolor Baginda. Nah ini Mana Om Ji? Bukhari, lihat sebentar ya. 4808 Muslim 2614. Ya kan? Melakukan AZL kan mencabut penis, ya kan? Mencabut penis saat ejakulasi. Nah, kan dikatakan di sini, kami melakukan, ini dari Jabir ya, kami melakukan AJL, sedangkan Al-Quran juga turun. Dan dari Amru, dari Atta, dari Jabir, ia berkata, kami melakukan azal di masa Nabi, dan Al-Quran juga turun. Aman? Bukan ngajar. Itu nggak ngerti. Ajel kapan? Hah? Si Fuji nggak tahu, jangan dikasih tahu, dia masih baru Masih ABG. Itu namanya cerot di luar. Nah, makanya kita tanya sama Muslim, waktu ini terjadi AJL kan dikatanya Al-Qurannya turun, di mana ayatnya? Masa pada waktu cek ayat itu ikut turun? Di mana? Habis tintanya. Ayat apakah gini, kita bukan buat tema aja. Ayat apakah yang turun pada saat AZL gitu. Iya. Betul. Nah, ini ada di buku, silakan ya teman-teman ya. Bukhari 4808 plus Muslim 2614. Ya. Silakan. Udah. Alif lam lam ha kehabisan cinta. Jadi tunggu Bagindanya. Ini saya buang dulu tadi. Sorry, ini kan tertutup nih. Saya pindahin dulu supaya jadi jelas. Silakan. Nah, makanya ditanyakan, selain ayat persusuan, kan ayat persusuan kan nggak ada juga. Tapi ditulis bahwa itu ada di dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran. Itu Aisyah yang ngomong loh. Nah, sekarang yang AJL. Aduh. Nah, AJL juga Al-Quran turun. Semok ini Bagindanya. Atau jangan-jangan si Baginda ini. Kalau di hadis itu tadi yang melakukan AJL itu sahabatnya. Tapi di atasnya kan Bagindanya. Sahabatnya. Di atas Bagindanya. Oh ya? Baginda itu membolehkan kalau nggak salah. Oh, membolehkan ya? Iya. Karena menurut Baginda itu pekerjaan yang sia-sia, karena kalau memang ditakdirkan untuk hidup ya hidup gitu loh. Ya, coba dilihat nih Pak Baginda kan. Coba dari AJL-nya dulu. Atas. Lalu Nabi meninggal dan ayat tersebut termasuk di antara bagian Al-Quran yang dibaca. Di mana? Iya ya. Di mana ya? Mana ya? Tertulis. Ya. Di mana ya? Tertulis kok. Ini di Abu Daud 1765. Ini berarti sama dengan menyusui, sama-sama hilang. Hilang Bang, hilang.
Kalau Lailatul Qadar kan dia bilang lupa. Antara bangun tidur mimpinya lupa Lailatul Qadar. Kalau ini hilang sama sekali ya. Kalau lupa itu ayat yang turun malam hari siangnya lupa, itu diganti dengan ayat yang lebih baik. Itu ada. Tapi untuk Lailatul Qadar enggak, total salah, enggak dapat dia. Enggak dapat lagi Lailatul Qadar itu malam 1000 bintang. Jadi mungkin yang waktu ditaruh di bawah bantal itu bukan cuman menyusi dan ranjam, itu berarti AJL juga mungkin ada di situ kali ke bawah itu. Kalau jamu udah komplit disembunyiin. Masa malam Lailatul Qadar dibilang apa, Allah memperlihatkan kepadaku dalam mimpi terus ada orang berantem di depanku, aku dibuat lupa. Baginda atau Bu Sofia tahu nggak ini ayat di mana? Dituliskannya begini ya. Turzi'u man tasya'u min hunna. Saya coba cari ya. Nah kan waktu Kaula binti Hakim kan datang nih untuk menghibahkan diri kepada Nabi. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Maka ketika ayat ini turun tuh langsung, ya kan? Nah ayat ini turun tuh ada di mana? Al-Quran mana? Bentar saya cek deh. Tolong dicek nih. Ini bagus juga. Kalau nggak ada berarti hilang lagi. Ada surat juga. Mas Babul Nusul surat 33 ayat 50 dan 51. Surat berapa? 30 ayat surat 33 ayat 50 dan 51. Surat 33 ada kata ini ya. Iya, Coba kita cek. Saya coba cek. Surat 33 saya cek ya. Surat 33. Jadi saya langsung bisa tulis di situ. Saya akan tulis. Babul Nuzul surat 33 ayat 50 51 di situ. Surat 33 Al-Azab 50 Ini yang benar ayat narkoba yang ini berarti. Begitu dia mau turun kolor, Baginda turun ayat ini. Ini ayat ini berarti benar. Kau marah, 50 51 ini. Ini Oten, ini kerjanya ini ngumpulin ayat-ayat yang Enggak bisa bilang kitab-kitab porno. Kalau ini bukan porno ini. Ini Kama Sutra ini. Turzi mang tasya umin huna. Oh ya betul, dapat ayat 51. 51 Engkau boleh ya. menangguhkan. Ayat 51-nya muncul ini. Nih. Terus seperti ada. Saya mau cari yang hilang, Bang. Itu masuk salah satu keistimewaan Baginda. Ya, tapi ini ayat 51 muncul nih kata ini. Tursil mang tasya umin huna. Watuwi terus. Ada. Oke, berarti dapat. Saya harus tulis lagi. Suji, coba tadi hadisnya Suji dikasih lihat lagi, saya mau SS dulu. Yang mana? Tadi Kaula binti Hakim 51 33 51. bukan, itu Qurannya kan? Itu Ya. hadisnya. Tapi itu Bukhari 47. Tunggu aku tulis dulu. Saya tulis dulu ini Nanti ayat lupa. yang muncul ini. Tunggu, Nanti saya lupa. tulis dulu. Biar kamu bisa screenshot setelah aku tulis ya. Aku tulis dulu. Aku tulisin dulu Al-Azab 3351. Kalimat ini muncul. 33 50 51. Ya, sebentar ya. Saya Tapi tulis rata-rata dulu. komal Kristen kadun sudah takut naik loh. Jadi saya tulisin di sini. Yang supaya naik juga langsung nggak mau tahu. ngaku. Surah QS 33 ayat 51. Sebentar ya. Lalu kamu baru bisa screenshot, jadi dapat data. Udah save. Thank you Bu Sofia kasih tahu juga tadi. Saya cari di mana gitu. Nih dah. Udah kalau ada merah berarti larinya ke sini merah ya. QS Itu atas hadisnya atasnya. Ya. Set. Dah. Tapi kan kamu butuh di sini.
Iya. Ininya di sini. Iya. QS 3351 dari kalimat ini nih. Ada muncul. Ya, sudah tadi saya sudah SS. Nah, dah. Aduh, ini pakar Islamologi pada kumpul semua di sini nih. Kita dapat peluru baru. Tambah peluru. Ini mah belum seberapa, kalau gue tau bahasa Arab habis kalian. Karena CPI itu yang tahu bahasa Arab, cuma karena pembahasannya harus lebih tajam. Kok CPI itu ada potensi dia. Iya ya. Iya, cuman apologet muslim itu jangan terlibat skandal ya. Mau nikah gitu ya. Kawin, nikah lagi kawin. Jangan terlibat skandal gitulah. Gak bagus tuh bilang ya. Kepleset dia tuh. Jadi kalau udah seperti ini kawin gitu, jangan bikin skandal, udah nggak apa-apa gitu ya, jangan kayak gitulah, drama kayak gitu tuh yang membuat menghalangi pemberitaan Injil. Rugi sendiri juga. Iya, menghalangi pemberitaan Injil, akhirnya kan nggak bisa live berapa lama kayak gitu. Jadi hindarilah drama Korea kayak gitu kalau yang namanya juga manusia, banyak kekurangan dan kelemahannya. Tapi jangan ada kepentingan apa selain kita memang untuk berapologetika sama mereka sih. Iya, Acaranya. Karena Kayak kalau gitu-gitu nggak terekspos usah. kita dipermalukan sendiri. Iya. Terus juga saya juga tidak suka kita maksudnya itu ya udah nggak, saya nggak mau terusin lah, nggak enak. Terusin Tapi dong. maksudnya kebanyakan apologet tuh drama Koreanya itu loh, heran. Karena mungkin nggak bisa bedakan antara membedakan Injil dengan apa YouTuber Keseharian. ya. YouTuber, jadi mereka kayak apa sih, kayak TikToker, jadi kayak apa sih, kayak sindrom apa sih, celebrity syndrome kalau gue bilang. Kayak gitu-gitu tuh nggak akan membuat kalian terkenal. Skandal jepit kayak gitu tuh nggak akan bikin kalian terkenal. Berapa banyak sih orang yang terkenal karena skandal gitu, tenggelam kan akhirnya. Rontok sendiri kan akhirnya. Jadi biarlah stabil gitu pelayanan kita gitu. Kalau emang mau melayani sini, mau kawin sama orang, kawin udah, jangan istri orang, suami orang ya, repot kayak gitu ya. Kalau gue bilang ya, jadi udah gitu. Hal Jadi seperti berkat itu. juga kan. Jadi batu Iya, sandungan. jadi berkat, jadi batu sandungan. Tuh Baginda, udah kawin belum? Yang benar. Justru kawinnya udah kebanyakan, nikahnya yang belum. Baginda jangan AZL terus. Dia mah bebas dia di korut dia mah. Tukang cukurnya Kim Jong Un. Kemana ya nih para kambing sekarang? Di bawah nulis tapi nggak mereka mau maunya naik. di roomnya Edis tuh banyak kadrun. Mereka maunya one on one. Aku juga ntar mau buka one on one. Cuman ini yang akun besarku ini dihalangi sama itu, sama apa, sama TikTok. Visibility-nya nggak bisa, ini restricted parah. Ada pelanggaran apa, Bu? Ada pelanggarannya, kalau pelanggaran pas sering kena Bareskrim kan ini. Iya. Tapi akun lain juga kayak kontennya sama kok, sama kayak aku kan, ngapain aku di Bareskrim sendiri? Iya ya, dan gue kadang-kadang. Aduh, gimana? Udah paling mencolok emang. Apa polisi yang gitu-gitu diurus ya? Diurus lah, dianggap dianggap apa namanya, ancaman nasional dia. Di dalam aja bobrok loh. Coba aja liatin ikrarnya. Saya tuh sampai sekarang kalau lihat
ini VT-nya si Bu Sophie tuh sampai terngiang-ngiang lo, jujur aja lo. Wah, sampai tetes darah terakhir dia bilang, waduh. Iya. Kan gue sudah mengorbankan banyak hal soalnya untuk sampai pada start, jadi gue nggak akan mundur sedikit pun dan harus sampai finish. Ya. Jadi yang aku bikin adalah daripada kita buat buku ya untuk mendidik mereka mengenai Islam dan Kristen dan sebagainya, pembuatan website itu jauh lebih cepat gitu ya. Dan kita kan juga target kita bukan hanya Indonesia ya, tapi juga dalam bahasa Inggris. Jadi aku juga mau memberikan satu didik ya untuk yang di Eropa maupun di Amerika, Australia, karena mereka juga sebenarnya sama-sama botolnya ya. Nah, cuman memang kita nggak bisa pungkiri ya, kekristenan itu decline memang karena kalau kita lihat karena moto kita kan agama kasih, sehingga kalau terjadi blasphemy, penghujatan dan sebagainya, kita seakan-akan tuh kayak diem aja dan cuek gitu loh ya gitu. Coba lihat tuh, aku juga kemarin kaget tuh si pembukaan Olimpiade di Prancis itu ya, blasphemy luar biasa. Dan kita nggak bisa pungkiri ya, ini sudah masa-masa akhir, decline sekali ya di dalam moral ya. Makanya dikatakan di akhir zamannya dibuat makin bejat gitu kan. Jadi kita ini benar-benar harus serius, harus menjaga betul, dan lah nggak usah macam-macam lah teman-teman ya. Hiduplah jujur, cukupkanlah dirimu, jangan menjadi hamba uang ya, dan uang hidup kudus dalam perkawinan dengan pasanganmu, satu pasanganmu, itu aja sebenarnya Tuhan minta, nggak macam-macam kok, nggak usah neko-neko. Bu Sophie, gimana orang masih ribut besok mau bikin bayar kontrakan, mau ikut-ikut debat agama, pusing saya nih jadinya. Aduh. Kalian ke sini aja daripada menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Makin banyak jumlah pengangguran di Indonesia. Ya, bagus lah jadi itu. Jadi tuh si Fuyin tuh boleh diajak tuh Bu Sophie tuh, dia kagak mau kerja dia pagi siang sore malam cuma buka komal tuh. Oh, dia buka komal lebih kerja, dia tangannya kerja. Makanya dia apa namanya, suka ngopi, suka keluar ngurusin apa gitu. Sebenarnya bagus sih, sebenarnya apologet itu harus punya sesuatu yang bisa mensupport kehidupan dia secara finansial, dia bisa mandiri ya. Tapi kalau memang dia hidup dari pemberitaan Injil, memang dia hidup dari media sosial, why not, kenapa tidak, betul nggak? Iya. Katakan emang sebulan dia dapat misalnya 3 juta, 5 juta dari TikTok, cukup untuk buat penghidupan dia, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kan nggak minta-minta, ya kan? Bukan hasil korupsi. Oh, itu saya tuh support aja. pengusaha kaya tuh, orang kaya tuh, ya kan, yang bos besar itu tuh, si Om J tuh, orang makasih tuh mawar-mawar 10 biji ke Sepuyin. Mawar bisa beli apa? Ya sebenarnya kita harus mandiri teman-teman, jangan tergantung ya. Kayak saya kalau misalnya ada perjalanan misi ke sini kalau nanti ya pakai duit sendiri, bukan gereja bayarin. Kita keluar dari kocek, emang udah niat begitu. Nah itu jangan tergantung. Gak bagus juga loh kita tergantung gereja. Kalau gereja ada duit, kalau gerejanya kaya, lah kalau pas gereja kagak ada duit, Iya. macet dong pelayanan kamu gitu. Jadi gereja itu ketika kita mengutus misionaris, udah harus dididik, dalam kekurangan, dalam kelebihan harus bisa. Dalam kekurangan ya makan lalu rumputan, doa sama Tuhan. Kalau lu perlu makan ubi, makanlah tuh ubi singkong, bisa hidup kok, nggak bakal mati lu. Gue bilang, ya, saya makan tahu tempe nggak mati kok bertahun-tahun, gila kali lu. Ya iya masih hidup sampai sekarang. Kalau gue pikir-pikir, ya makan apaan sih? Cuman dulu makan cuma 250 perak, gila lu. Waduh.
Ya, kalau ngomong begitu nih, saya bisa langsung bayangin usianya Bu Sophie nih jadinya. Maka aja lu, emang gue tua lu. Karena ngomongnya begitu, jadi saya bisa tebak nih, wah ini era-era sekian. Tinggalnya, kalau lu Jakarta ya beda. Aduh. Hidup kita makan tahu tempe. Tahu Kalau tempe. kita nggak ada makanan, nasi pakai garam, gila lu. Ya, tenang aja. Iya, enak gila lu. Gue di sini aja masih makan nasi pakai garam, pakai sesame oil. Enak banget. Saya tiap hari nggak bohong Bu Sophie, saya makan pakai garam Bu Sophie. Iya, kan memang makannya dikasih garam. Gak maksud Iya, gue kalau lu gak ada ini belum jelas. Nasi anget-anget, lu kasih sesame oil, lu kasih minyak wijen, terus lu kasih garam dikit. Wah enak banget, lauknya apa aja terserah, mau tempe goreng kayak ayam goreng kayak udah dimakan gitu aja, enak banget. Gue di sini pakai shrimp tempura ya, pakai udang. Wah nasi yang pakai garam gitu, enak udah. Jakarta mah Bu Sophie, kalau Jakarta nih nasi cuman ketemu nasi sama garam doang, ya itu mah udah ketahuan, dah kagak ada temennya itu. Punya nggak mati-mati. Kalau di Jakarta man kopi teh makan mah pasti ketemu. Kalau sampai nggak ketemu mah udah itu orang paling males-malesnya orang itu udah pasti. Kalau di Amerika ketemunya teteh dayang sumbi. Kalau udah nggak bisa makan apa-apa. Om Ji, mawangnya kirim dulu tuh ke si Fuyin 10. Aduh. Uyin mah nggak butuh duit dia, walaupun live siang malam dia ada duit dari TikTok, ada duit dari ininya, dari tokonya, ya kan, dari bisnisnya, mengalir terus. Kalau akun ini Om Ji 2, Om Ji 3 nggak bisa. Saya bisanya Om Ji 1. Baru bisa kalau Om Ji ini kan dibikinin orang. Walaupun koin-koin ini juga saya nggak pernah tahu. Jadi saya nggak pernah, saya ini aku dibikinin. Jadi dikasih gitu. Kan sering di-ban kan dulu. Nah Om Ji 1 kemarin, saya masih ingat saya di roomnya si Vera, si Torus. Bicara soal topik, tapi biasa aja sih. Tapi memang dengan Muslim juga, dengan beberapa teman Kristen. Cukup keras juga. Nah, sudah itu jam 10-an, sekitar jam 10 lah, jam-jam gini. Saya udah berhenti, udah tutup gitu loh. Kalau nggak salah ada Bang Cross juga kalau nggak salah. Ada. Saya udah tutup kan Bang, saya pergi kan. Ya. Nah saya tidur sekitar jam 10-an deh. Saya tidur, udah nyenyak tuh. Besok pagi saya bangun jam 6. Jam setengah 6 saya bangun. Tadi pagi tuh. Ya, Bangun di toilet, duduk-duduk saya buka. Nggak ada di apotek. Nah saya buka yang MG1 itu. Habis itu saya mau naik tuh di Injili, di room Injili. Di band. Di bandnya sekitar jam 12 malam. Lagi tidur di band. Ya lagi tidur dan masih di band. Nasib gua heran. Orang kan udah berhenti, udah tidur. Ya diampuni dong, udah nggak ada apa-apa, kenapa di band ya? Ada ya cerita kayak gitu ya? Baru tahu saya malah. Iya Aku nggak ini. tahu tuh atas dasar apa, aku juga heran. Ya Temannya makanya. CP juga pernah ngomong aja enggak, gue ngomong enggak loh. Terus gue ngantuk tidur kan di ini. Sepanjang live itu gue nggak ada ngomong sama sekali. Di band, kurang ajar. Nggak sportif ya. Karena ada orang repot-repot, kita yang segampang itu aja. Nah ini masa saya disebut head speech. Nah, saya kan tahu sekali saya tidur jam berapa. Nih, Iya. ini yang saya baru bisa bagi koin atau apa. Ini akun yang satu ini, yang lain nggak bisa. Karena apa? Dibilang head speed, padahal kita buka data. Iya. Dibilang head speed. Ini Nggak boleh sebenarnya. Oh kita cuma Ini- baca doang. Ini jam 10
jam 10.49 PM saya kena. Berarti sebentar lagi nih kebuka. Sebentar lagi. Ya saya di penjara lagi nunggu-nunggu pembebasan saya. Tiup lilinnya deh. Ya, nanti sudah ada yang nunggu saya di luar Bang, menyambut saya keluar. Iya. Nah, ya kan? Menyambut saya keluar. Aneh loh. Seperti ini Bang. Masa dia di itu baru apa namanya kena kan? Kena tapi keluar dari penjara ya. Bang Benny Ini yang pencabulan ini nih. Iya, Keluar iya, disambut nih. Ada lihat kan? Iya, iya. Dibebaskan, bebas bersyarat. Bebas bersyarat, belum waktunya loh. Fahim Mawardi. Iya, belum waktunya dibebasin dia. Ya. Hukumannya tapi cuma dikit aja dihukum. Iya. Padahal hukumnya 8 tahun. Tuh kan 8 tahun ya. Ya. Nah, terus coba upaya hukum 8 tahun ya. Dia mendapatkan kasasi 3 Juni. Nanti ada uang beli. Nah, apa yang terjadi? Lihat. Jadi dia cuma dipangkas jadi 2 tahun. Tuh dapat kasasi, ditetapkan 1,5 tahun penjara. Udah keluar. Udah keluar deh. Lalu disambut nih, lihat nih. Hingga diucapkan barakallah. Aneh ente. Inilah Indonesia Bang, nggak usah heran. Nggak malu ya. Nggak malu. Iya. Ibunya. Itu kasus apa, Om Ji? Kasus pencabulan itu kemarin Pencabulan di santri. pesantren. Oh, Iya. luar Itu nanti biasa ya. kasih anak lagi itu pribuminya diperkosa lagi ntar. Dan ini benar-benar terjadi loh Bang Ahos. Terjadi loh ini. Persis. 8 tahun pencabulan. Memalukan. Tapi ini. cuma 1,5 tahun. KC aja cuma ngomong gitu, ada data aja 10 tahun tanpa murni. Aduh. Mau gimana? Nggak fair. Gimana dengan bangsa kita? Gila ya, Indonesia ya. Nah, Kaci makanya cuma Bang. mentranslate doang itu Al-Maidah. Ah, Ini ada korban anak orang berapa orang diperkosa coba. Dibilang sama Ahok ya. Iya. iya. Dibanding itu Al-Maidah santri juga. apa? Itu dia dari 8 tahun ya. Jadi 1,5 tahun. Kaci dari 5 tahun jadi 10 tahun. Masalahnya kalau pencabulan itu bukan menghujat, itu Sunnah ya. Ya itu kan hukum Indonesia ya. Oh, sunnah ya. Benar sih. Baginda tajam sekali. bukan laknatullah, itu sunatullah. Oh. Sunatullah. Betul. Shalom teman-teman, shalom. Shalom, shalom. Halo Mbak Michael. Michael. Lu keliling dari mana ke mana sih kau? Om Ji, aku baru masuk tadi. Dari tadi aku nggak kemana-mana. Tadi kamu berkata bahwa pelaku pencabulan dibebaskan secara sah, betul apa tidak? Sah. Kamu keberatan dengan sunnah? Tidak. Karena dalam salah satu hadis Nabi berkata, tidaklah berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Yang penting kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebagai Tuhanmu. Islam apa itu? Islam sebagai agamamu dan baginda mulia Muhammad sebagai nabimu. Yang penting tidak syirik. Betul. Makanya sebenarnya yang begini-begini ini juga salah oten. Kenapa bisa oten begitu? selalu bacakan hadis-hadis yang begini sehingga penegak hukum di Indonesia jadi pintar, Astaga. jadi mengerti hadis. Pak